Konbanwa minasang. Terima kasih telah klik video ini. Ketemu lagi dengan channel Semangat Nihongo. Sekarang saya akan membahas Minano Nihongo Shokyu 1 bab 1 Bumpo Tata Bahasa. Pada bab 1 ini kita akan mempelajari pertama pola kata benda 1 wa kata benda 2 des. Kedua, pola kata benda 1 wa kata benda 2 ja arimasen. Ketiga, kalimat ka. Keempat, kata benda mo. Kelima, kata benda 1 no kata benda 2. Keenam, akhiran sang. Yuk kita mulai. Ja, hajimemashou. Yang pertama, pola kalimat kata benda 1 wa kata benda 2 des. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya tentang partikel wa. Jadi, partikel itu adalah suatu kelas kata dalam bahasa Jepang. Biasanya disebut yoshi. Adalah kelas kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Maksudnya, partikel itu tidak ada artinya kalau dia sendirian. Jadi, partikel itu ada makna dan fungsinya kalau dia sudah masuk ke dalam kalimat. Partikel dalam bahasa Jepang itu ada banyak ya. Salah satunya ini ya, partikel wa. Jadi partikel wa menunjukkan bahwa kata sebelumnya adalah topik atau subjek. Jadi sebelum partikel wa itu adalah subjek. Partikel wa sebenarnya ditulis pakai huruf hiragana h, tapi sebagai partikel dibacanya wa. Kalau si huruf h ini sebagai kosakata dibacanya h, tapi kalau partikel dibaca wa. Perhatikan contoh 1. Watashi wa gakusei desu. Saya adalah murid. Watashi saya. Partikel wa gakusei murid. Jadi watashi ini adalah subjek. Partikel wa dan gakusei ini adalah predikat, ya. Contoh 2. Kimura sang wa nihongjin desu. Kimura nama orang, partikel wa nihongjin, orang Jepang. Jadi artinya Kimura adalah orang Jepang. Kimura sebagai subjek ya. Setelah Kimura partikel wa. Nihongjin ini adalah predikat. Ya, jadi sebelum partikel wa adalah subjek, yaitu watashi dan Kimura-san. Yang kedua, akhiran des. Jadi kata benda yang diikuti des menjadi predikat. Sebenarnya des itu tidak ada artinya ya, tapi des ini menunjukkan bahwa ini adalah kalimat positif dan bentuknya sopan. Akhiran des menunjukkan sikap hormat kepada lawan bicara. Biasanya akhiran des ini diikuti oleh kata sifat dan kata benda. Tulisannya desu, tapi biasanya dibaca des. Perhatikan kalimatnya. Contoh 3. Kyo wa suiyobi desu. Kyo hari ini, partikel wa suiyobi hari Rabu des. Artinya hari ini adalah hari Rabu. Jadi des ini menunjukkan bahwa ini adalah kalimat positif sekarang dan sopan. Contoh 4. Tanaka-san wa shinsetsu desu. Tanaka-san nama orang, Tanaka, partikel wa shinsetsu ramah desu. Jadi artinya Tanaka sifatnya ramah. Des ini dia menunjukkan sifat hormat ya kepada lawan bicara. Pada umumnya akhiran des menunjukkan bentuk positif, tapi sebenarnya tidak semuanya pakai bentuk positif ya, tergantung ya ini kalimatnya seperti apa. Sebenarnya kalimat negatif juga bisa menggunakan akhiran des. Jadi ini tidak berlaku pada semua kalimat ya. Yang kedua, pola kata benda 1, partikel wa, kata benda 2, ja arimasen. Ja arimasen merupakan bentuk negatif sekarang dari des. Ja arimasen artinya bukan. Biasanya ja arimasen ini berlaku buat kata benda dan kata sifatna ya. Tapi ada juga dewa arimasen. Dewa arimasen itu sama dengan ja arimasen, artinya bukan. Ada perbedaannya. Kalau dewa arimasen itu lebih sopan daripada ja arimasen. Tapi artinya sama ya. Artinya bukan. Perhatikan contoh 5. Ano hito wa watanabe-san ja arimasen. Ano hito, orang itu. Watanabe-san, watanabe ja arimasen bukan. Jadi kita kalau menerjemahkan dari depan ke paling belakang lalu ke tengah. Ya, artinya orang itu bukan Watanabe. Kaidah bahasa Jepang memang seperti ini ya. Kalau bahasa Indonesia, kata bukan itu ditaruhnya di tengah. Tapi dalam bahasa Jepang, ja arimasen adanya di belakang.
Jadi pada contoh 5, Anohito kata benda 1, partikel wa. Watanabe sang ini kata benda 2, ja arimaseng. Karena si Watanabe ini kata benda, jadi bisa menggunakan ja arimaseng. Kalau mau diubah menjadi bentuk positif, ja arimaseng diganti jadi des. Anohito wa Watanabe sang des. Orang itu adalah Watanabe. Anohito wa Watanabe sang ja arimaseng. Orang itu bukan Watanabe. Jadi yang menentukan positif atau negatifnya dari akhirannya. Kalau pakai des, berarti ini kalimat positif. Kalau akhiran ja arimaseng, bukan, berarti ini kalimat negatif. Contoh 6. Kore wa eigo no jisho ja arimaseng. Kore ini, eigo, bahasa Inggris, jisho kamus. Ja arimaseng bukan. Jadi artinya ini bukan kamus bahasa Inggris. Kita menerjemahkannya dari depan dulu ya. Dari kore, ini, ja arimaseng bukan. Jisho kamus, eigo bahasa Inggris. Sedangkan partikel no pada contoh 6 ini tidak ada artinya ya. Partikel no ini untuk menghubungkan kata benda dan kata benda. Ya, jadi eigo no jisho. Eigo bahasa Inggris, jisho kamus. Eigo no jisho artinya kamus bahasa Inggris. Artinya dibalik ya. Jisho kamus, eigo bahasa Inggris. Yang ketiga, kalimat ka. Nah, di sini ada partikel K ya. Jadi partikel K dipakai untuk menyatakan perasaan ketidakpastian, perasaan ingin tahu, dan lainnya. Partikel K dipakai pada akhir kalimat untuk membuat kalimat tanya. Jadi kalau mau bertanya menggunakan akhiran K. Dan kalau ada akhiran K berarti kan bertanya ya. Kalau bertanya berarti intonasinya naik. Kan kalau kita bertanya juga intonasinya naik ya. Kamu melakukan apa? Naik ya. Dalam bahasa Jepang juga sama. Kalau bertanya, intonasinya naik dan menggunakan partikel K di akhirnya. Perhatikan contoh 7. Nadira sangwa Indonesia jin desu kah? Apakah Nadira orang Indonesia? Ya, jadi kalau misalnya ada akhiran K, kita tambahkan apakah dalam bahasa Indonesia ya. Karena kan apakah ini buat bertanya. Jawabannya, hai, Indonesia jin desu. Iya, orang Indonesia. Pertanyaan seperti ini kan jawabannya iya atau tidak. Kalau iya, jawabannya bentuk positif. Hai, Indonesia jin desu. Iya, orang Indonesia. Akhirannya des. Ini kalimat positif. Indonesia jin artinya orang Indonesia. Hai artinya iya. Kalau tidak, yaitu iye ya. Kalau jawabannya tidak menjadi iye, Indonesia jin ya arimaseng. Tidak, bukan orang Indonesia. Jadi kalau iye jawabannya menggunakan bentuk negatif. Akhiran ja arimaseng. Contoh 8. Rena sangwa isa desu ka? Rena sang nama orang ya, Rena. Isa itu dokter. Jadi artinya apakah Rena seorang dokter? Jawabannya iye. Isa ja arimaseng. Tidak, bukan dokter. Jadi iye artinya tidak. Dan kalau jawabannya iye menggunakan bentuk negatif. Akhiran ja arimaseng bukan. Iye isa ja arimaseng. Tidak, bukan dokter. Kalau iya jawabannya hai isa desu. Iya dokter. Kalau tidak, iye isa ja arimaseng. Tidak, bukan dokter. Yang keempat, kata benda. Partikel mo. Jadi di sini juga ada partikel baru ya. Partikel mo ditambahkan pada topik partikel wa. Jika predikatnya sama dengan predikat sebelumnya. Atau dari kalimat sebelumnya itu ada hal yang sama. Partikel mo artinya juga. Perhatikan contoh 9. Maikeru sang wa igirisu jin desu. Maikeru Michael. Partikel wa igirisu jin. Orang Inggris des. Jadi artinya Michael adalah orang Inggris. Sherry sang mo igirisu jin desu. Sherry sang nama orang, Shirley partikel mo juga. Igirisu jin orang Inggris. Jadi artinya Shirley juga orang Inggris. Jadi antara Michael dan Shirley ada kesamaan, yaitu sama-sama orang Inggris, igirisu jin. Nah, si Michael ini kan dia pakai partikel wa. Jadi pada kalimat selanjutnya yang sama, partikel wa bisa digantikan dengan partikel mo. Ya, jadi kalau ada partikel mo di sini nggak perlu lagi ya, ada partikel wa. Ya, artinya juga. Contoh 10. Karina sang wa ginko ing desu. Karina sang, nama orang. Karina partikel wa.
Ginko ing pegawai bank, des. Karina adalah pegawai bank. Linda sang mo ginko ing des. Linda sang nama orang Linda. Partikel mo juga ginko ing pegawai bank des. Artinya Linda juga pegawai bank. Jadi antara Karina dan Linda itu ada hal yang sama, yaitu sama-sama pegawai bank. Karena itu pada kalimat Linda menggunakan partikel mo. Artinya juga. Jadi sebelum partikel mo ada kata benda ya. Ada Sherry sang kata benda. Linda sang kata benda. Tapi ini sebenarnya bukan hanya untuk nama orang ya, buat kata benda yang lain juga bisa ya. Yang kelima, kata benda, partikel no, kata benda. Partikel no digunakan untuk menghubungkan kata benda dan kata benda. Jadi kata benda yang ada di depan menerangkan kata benda yang ada di belakang. Perhatikan contoh 11. Ambia sangwa rekishino sensei desu. Ambia sang nama orang ya, Pak Ambia. Partikel wa rekishi artinya sejarah. Partikel no sensei artinya guru des. Jadi artinya Pak Ambia adalah guru sejarah. Kita menerjemahkannya dari Ambia sang. Partikel wa adalah kita ke belakang ya, sensei guru. Partikel no rekishi sejarah. Jadi partikel no pada kata rekishi no sensei ini tidak ada artinya ya, tapi fungsinya untuk menghubungkan kata benda dengan kata benda dan menerjemahkannya dari belakang ke depan ya. Rekishi no sensei, sensei guru, rekishi sejarah. Jadi artinya guru sejarah ya, bukan sejarah guru ya. Contoh 12. Asoko wa gakkou no toshokan desu. Asoko di sana, partikel wa gakkou, sekolah, partikel no. Toshokan perpustakaan desu. Jadi artinya di sana adalah perpustakaan sekolah. Jadi kita menerjemahkannya Asoko di sana, lalu ke belakang ya, Toshokan, perpustakaan, partikel no gakkou, sekolah. Partikel no ini tidak ada artinya, tapi menghubungkan kata gakkou dan Toshokan. Gakkou no Toshokan, kita menerjemahkannya dibalik ya, dari belakang dulu. Toshokan, perpustakaan, gakkou, sekolah. Jadi gakkou no toshokan artinya perpustakaan sekolah, bukan sekolah perpustakaan. Yang keenam, akhiran sang. Dalam bahasa Jepang, menyebutkan nama orang lain selalu diikuti akhiran sang untuk menunjukkan rasa hormat dari si pembicara kepada lawan bicara. Tapi akhiran sang tidak boleh digunakan untuk menyebutkan nama sendiri. Jadi akhiran sang ini digunakan untuk menyebutkan nama orang lain saja. Akhiran sang juga berlaku untuk laki-laki dan perempuan ya. Misalnya Pak Yusuf, jadi Yusuf sang. Bu Iros, jadi Iros sang ya. Jadi nama orang dulu baru diakhiri dengan sang. Lihat contoh 13. Ano kata wa Agusu sang des. Ano kata orang itu adalah Agus Susang ya, Pak Agus des. Dalam bahasa Jepang, kalau ada huruf N, mati N sendiri di akhir kalimat, di akhir kata, itu dibacanya eng. Tulisan hiragananya sa-en, san, tapi dibaca eng, jadi sang. Dalam percakapan, kata anata yang artinya kamu jarang digunakan. Lebih baik langsung memanggil nama titik-titik sang. Jadi kalau nggak tahu namanya, memanggil orang tapi tidak tahu namanya, sebaiknya kita bertanya, siapa namamu? Oh, namae wa. Nah, kalau kita sudah tahu namanya, sebaiknya panggil namanya pakai akhiran sang. Jadi akhiran sang itu artinya kayak mas, mbak, om, teh, ya seperti itu ya. Jadi buat menghormati orang lain menggunakan akhiran sang. Lihat contoh 14, ada percakapan. Kata Suzuki, Karurosu-san wa kenkyūsha desu ka? Apakah Carlos adalah peneliti? Kenkyūsha artinya peneliti ya. Dan ini bertanya menggunakan akhiran desu ka. Jawaban Carlos, iye, kagakusha desu. Tidak, saya ilmuwan.
Kagakusa artinya ilmuwan. Namanya Carlos, tapi kita panggil Karu Rosusang, Pak Carlos. Atau Bu Carlos, tergantung dia laki-laki atau perempuan. Sebenarnya selain sang juga ada akhiran yang lain ya, yaitu akhiran cang. Biasanya untuk memanggil anak kecil, laki-laki dan perempuan. Misalnya Maruko-cang, Kobo-cang, dan lain-lain. Ada juga panggilan kung. Biasanya itu untuk memanggil anak laki-laki yang akrab dan sudah dekat. Sekian pembahasan Minna no Nihongo bab 1. Minasang, terima kasih telah menonton video ini. Jika ada yang belum mengerti, silahkan tulis di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng supaya ada pemberitahuan video terbaru saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.